Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatri Pratiwi, mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan jurnal yang berjudul Economic Evaluation of Inpatient Medication Reconciliation with a Subtraction Strategy. Jurnal ini dipublis pada tahun 2025 dan terindeks Q1 Scopus. Latar belakang dari penelitian ini antara lain, rumah sakit berbasis universitas di Thailand menghadapi masalah keuangan karena dana penggantian pemerintah untuk rawat inap tidak mencukupi. Kemudian, sistem pembiayaan kesehatan publik terdiri dari 3 skema utama di Thailand. Yang pertama, Universal Coverage Scheme, yang kedua Social Security Scheme, kemudian Civil Servant Medical Benefit Scheme. Ketiga skema tersebut menggunakan sistem Diagnosis Related Group atau biasa disebut DRG untuk pembayaran biaya rawat inapnya. Perbedaan tarif dasar dan kompleksitas kasus antar skema menyebabkan ketidakseimbangan dana dan sering menimbulkan defisit keuangan bagi rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan dengan kasus yang kompleks. Untuk mengurangi beban biaya, diterapkan strategi medication reconciliation atau rekonsiliasi obat dengan metode subtraction atau pengurangan, yaitu mengurangi obat pasien yang masih tersedia dari resep pulang agar tidak terjadi duplikasi. Strategi ini diharapkan dapat menghemat biaya obat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya rumah sakit tanpa menurunkan mutu pelayanan. Kemudian, belum ada penelitian sebelumnya yang menilai dampak ekonomi strategi rekonsiliasi obat antar skema pembiayaan publik di Thailand. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi biaya dan faktor yang mempengaruhi hasil ekonomi dari penerapan rekonsiliasi obat dengan strategi pengurangan di rumah sakit universitas. Tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang antara lain menilai efisiensi ekonomi dari penerapan medication reconciliation dengan strategi pengurangan pada pasien rawat inap. Menghitung besarnya penghematan biaya dan selisih dana yang dihasilkan dari strategi tersebut. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekonomi seperti skema pembiayaan dan lama rawat inap atau LOS. Menilai potensi penerapan strategi rekonsiliasi obat sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan keuangan rumah sakit tanpa mengurangi mutu layanan. Populasi dan sampel yang dipakai dalam penelitian ini yakni jumlah total pasien 563 pasien rawat inap bagian penyakit dalam. Kemudian kriteria inklusinya pasien sudah berusia lebih dari 15 tahun dan dirawat di bagian penyakit dalam. Kriteria eksklusi antara lain pasien hamil, pasien kasus bedah atau trauma, pasien lama rawat yang lebih dari 40 hari, kemudian pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. Jumlah pasien yang menjalani MR antara lain 324 pasien. Skema asuransi yang dibandingkan yakni ketiga skema tadi. Intervensinya strategi MR dengan pendekatan subtraction ini obat yang masih dimiliki pasien di rumah dikurangkan dari resep pulang. Kemudian tujuan intervensi tersebut untuk menghindari duplikasi obat dan menghemat biaya obat rumah sakit, meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi mutu layanan. Analisis data yang dikumpulkan, demografi pasien, diagnosis dan komorbiditas, lama rawat inap, biaya perawatan dan penggantian atau reimbursement. Analisis statistik menggunakan Generalized Linear Mixed Model atau GLMM. Hasil dinyatakan dalam Adjusted Incidence Rate Ratio. Tingkat signifikansi P kurang dari 0,05. Hasil dan kesimpulan utama. Gambar hasil penelitian. Total pasien yang diteliti yakni 563 pasien rawat inap bagian penyakit dalam. Pasien yang menjalani MR dengan strategi subtraction 324 pasien atau sekitar 57,5% dari populasi. Tujuannya menilai penghematan biaya obat dan margin keuangan rumah sakit dari penerapan strategi MR. Penghematan biaya, total penghematan obat
yakni sekitar 59.202 baht Thailand atau kurang lebih 26 juta rupiah. Rata-rata penghematan yakni kurang lebih 182,7 sampai 294,7 baht Thailand per pasien. Kemudian kesimpulannya, strategi MR dengan subtraction berhasil mengurangi biaya obat secara signifikan. Pasien dengan skema SSS dan lama rawat lebih dari 21 hari memperoleh penghematan tertinggi. Namun, defisit keuangan tetap terjadi di semua skema pembiayaan. Strategi ini efektif sebagai upaya efisiensi biaya, tetapi perlu didukung dengan reformasi sistem pembiayaan, seperti tarif DERI atau INA CBGs, optimalisasi kebijakan obat, kemudian peran aktif apoteker dalam manajemen terapi pasien. Dari penelitian ini antara lain dapat kita lihat, yakni kelebihan dari penelitian ini yang pertama, topiknya relevan dan aplikatif, mengangkat isu nyata terkait efisiensi pembiayaan rumah sakit dan optimalisasi rekonsiliasi obat, sangat relevan bagi manajemen rumah sakit di negara berkembang. Yang kedua, metode analisis kuat, gunakan GLMN untuk mengontrol variabel perancu seperti lama rawat dan skema pembiayaan, meningkatkan validitas hasil. Ketiga, pendekatan multiskema, membandingkan 3 skema asuransi publik yang ada, memberi gambaran menyeluruh tentang perbedaan kebijakan pembiayaan dan dampaknya terhadap efisiensi. Yang keempat, implikasi kebijakan jelas. Hasilnya dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan pembiayaan berbasis nilai atau value based care. Yang kelima, data nyata rumah sakit universitas atau data real, menggunakan data aktual pasien rawat inap, meningkatkan relevansi praktis penelitian. Adapun kelemahan dari jurnal ini, antara lain yang pertama, terbatas pada hanya satu rumah sakit. Studi dilakukan hanya pada satu rumah sakit universitas, sedangkan generalisasi ke rumah sakit lain terbatas. Desain retrospektif bergantung pada data rekam medis yang ada, sehingga potensi bias dan variabel yang tidak terukur cukup tinggi. Yang ketiga, tidak menilai biaya implementasi MR. Biaya sumber daya manusia dan administrasi untuk melaksanakan rekonsiliasi obat tidak dihitung. Kemudian berikutnya, tidak ada analisis sensitivitas, tidak dilakukan uji ketahanan hasil terhadap perubahan variabel penting seperti harga obat atau lama rawat. Kemudian aspek kualitatif tidak digali. Persepsi tenaga kesehatan, hambatan implementasi, dan kepatuhan pasien tidak dievaluasi, padahal sangat mempengaruhi efektivitas strategi ini. Relevansi bagi efisiensi dan pengelolaan rumah sakit. Sistem pembiayaan DRG di Thailand mirip dengan INA CBGs di Indonesia, di mana tarif penggantian sering tidak menutup biaya real perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi obat dengan strategi pengurangan dapat menghemat biaya obat dan logistik farmasi, mengurangi duplikasi resep dan pemborosan, membantu rumah sakit menekan defisit tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Selain ini dapat diterapkan di RSUD dan rumah sakit pendidikan untuk meningkatkan efisiensi keuangan, terutama pada pasien rawat inap BPJS. Relevansi mutu bagi kebijakan layanan. Peran apoteker klinis menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi penggunaan obat. Medication reconciliation mendukung sasaran keselamatan pasien. Kemudian, standar akreditasi KRES terkait keselamatan dan manajemen farmasi. Selanjutnya, dapat dijadikan dasar bagi rumah sakit untuk menetapkan kebijakan rekonsiliasi obat nasional sebagai bagian dari peningkatan mutu. Kemudian mendorong kolaborasi dokter, apoteker, dan manajemen dalam mengontrol biaya. Selanjutnya, mengintegrasikan MR ke dalam strategi efisiensi dan keberlanjutan finansial rumah sakit Indonesia. Kemudian pembelajaran penting yang dapat diambil dari jurnal ini antara lain yang pertama, rekonsiliasi obat meningkatkan mutu dan efisiensi layanan. Yang kedua, perlu integritas antara keselamatan pasien dan efisiensi biaya. Berikutnya, pentingnya analisis lintas skema pembiayaan. Seperti di Thailand, variasi tarif INAP CBGs di Indonesia juga dapat menimbulkan ketimpangan biaya antar kelas rumah sakit. Evaluasi ini seperti ini membantu menyesuaikan strategi efisiensi sesuai skema pembayaran yang berlaku. Berikutnya, peran apoteker ini sangat krusial. Kemudian, MR dapat menjadi indikator mutu rumah sakit. Selanjutnya, diperlukan dukungan kebijakan dan sistem informasi.
Sekian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.